Pernahkah kalian membayangkan diusir dari rumah sendiri oleh suami yang asyik berlibur ke Paris bersama selingkuhannya? Suamiku pikir Atu hanya istri penurut yang bodoh. Tapi tunggu sampai dia pulang. Karena istana mewah yang ia sombongkan itu tidak akan menyisakan satu batu bata pun. Penasaran bagaimana aku meratakan harga dirinya? Sebelum kita lanjut ke inti ceritanya, yuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar ya, kalian sedang menonton video ini dari kota mana saja. Simak kisah selengkapnya. Aroma rendang yang kaya akan rempah, uap panas dari sup buntut yang gurih, serta merahnya udang galah saus mentega memenuhi ruang makan mewah itu. Maya, dengan peluh yang membasahi dahi di balik hijab sederhananya yang berbahan kain murah, masih sibuk menata piring-piring porselen tipis di atas meja kayu jati yang mengkilap. Ruangan itu begitu dingin karena pendingin udara yang dipasang maksimal. Namun bagi Maya, suhu di sana terasa mencekik. Seolah oksigen di ruangan itu telah habis diserap oleh kesombongan penghuninya. Di kepala meja duduk Rendra, suaminya. Pria itu tampak gagah dengan kemeja sutra berwarna biru tua. Kemeja yang dibilihkan dan disetrika Maya dengan tangan yang gemetar karena kelelahan semalam. Namun mata Rendra tak pernah lepas dari layar ponsel. Jari-jarinya sibuk menggulir berita saham dan profil media sosial kolega bisnisnya. Di sisi kanan Rendra, duduk Ibu Sarah, sang ibu mertua, yang mengenakan perhiasan emas berlebihan. Wanita itu selalu memandang Maya seolah-olah Maya adalah noda hitam yang merusak keindahan lantai marmer Italia yang bersih. Maya, berapa kali ibu bilang, sendok perak ini harus diletakkan di sebelah kanan dengan jarak tepat 2 senti dari tepi piring. Kamu ini sudah 5 tahun menjadi istri seorang CEO, tapi kelakuanmu masih seperti pembantu serabutan di pelosok kampung yang belum pernah melihat meja makan. Suara Ibu Sarah memecah keheningan, tajam dan sengaja dikeraskan agar menyayat telinga. Maya menghentikan gerakannya sejenak, menundukkan kepala hingga ujung hijabnya menutupi ekspresi wajahnya. Ia menarik napas dalam, mencoba meredam denyut menyakitkan di pelipisnya. Maaf ibu, tadi Maya terburu-buru memastikan sup buntutnya tidak terlalu asin dan dagingnya cukup empuk, persis seperti permintaan Mas Rendra pagi tadi. Alasan saja kamu. Cibir Ibu Sarah sambil menyesap air putih dari gelas kristal yang berkilauan. Rendra, ibu benar-benar heran kenapa kamu masih mempertahankan wanita lamban dan membosankan ini. Lihat itu. Bajunya saja daster murahan yang warnanya sudah pudar dan tidak punya potongan sama sekali. Malu ibu, kalau ada kolega atau istri-istri pejabat yang mampir ke sini dan mengira kita mempekerjakan pembantu yang tidak diurus. Rendra hanya bergumam tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Seolah keberadaan Maya hanyalah furnitur tambahan di ruangan itu. Sudahlah bu, yang penting dia masih bisa masak dan tahu selera lidahku. Lagi pula, kalau dia pergi, siapa yang mau mengurus ibu dari pagi sampai malam, membersihkan rumah sebesar istana ini, dan memastikan semua tagihan rumah tangga beres tanpa menuntut bayaran sepeser pun? Kata-kata Rendra barusan bagaikan sembilu yang menyayat bagian terdalam hati Maya. Tanpa bayaran, itulah dirinya di mata Rendra selama 5 tahun ini. Sebuah alat efisiensi biaya, seorang pekerja rumah tangga yang legal secara hukum pernikahan dan bisa diperintah tanpa batas. Ia menoleh ke arah sudut ruangan, di mana ibunya, Ibu Aminah, duduk di kursi roda dengan tatapan kosong yang menyayat hati. Ibunya baru saja berjuang melewati stroke ringan, dan kini seluruh hidupnya bergantung sepenuhnya pada ketabahan Maya menghadapi siksaan mental ini. Duduk Maya, jangan berdiri di sana seperti patung yang tidak berguna. Kamu membuat nafsu makanku hilang. Perintah Rendra dingin, nada suaranya lebih mirip perintah kepada bawahan yang paling rendah. Maya menarik kursi kayu yang berat di sebelah ibunya. Ia menyuapi Ibu Aminah dengan penuh kasih, satu suapan kecil demi satu suapan, mencoba mengabaikan tatapan jijik dan decapan tidak sabar dari Ibu Sarah yang melihat tangan Ibu Aminah yang sedikit gemetar saat mencoba memegang sendok. Bagi mereka, Ibu Aminah hanyalah beban tambahan yang menumpang hidup di atas kemewahan mereka. Rendra, Ibu Sarah memulai percakapan baru dengan nada yang jauh lebih manis, bersemangat membicarakan hal yang ia anggap prestisius. Jadi bagaimana rencana liburan kita ke Paris? Ibu sudah melihat-lihat katalog terbaru di Galeri Lafayette secara online. Ibu ingin membeli beberapa tas kulit asli edisi terbaru untuk dipamerkan di acara arisan sosialita bulan depan. Ibu ingin semua orang tahu bahwa putra ibu adalah pria paling sukses di kota ini.
Rendra akhirnya meletakkan ponselnya dan tersenyum lebar, senyum yang tak pernah ia berikan pada Maya. Tenang saja, Bu. Tiket first class sudah di tangan. Kita akan berangkat minggu depan saat musim semi dimulai. Rendra juga sudah menyewa apartemen mewah di distrik paling mahal yang memiliki balkon menghadap langsung ke Menara Eiffel. Kita akan berpesta dan berbelanja sepuasnya di sana. Maya tertegun, tangannya yang memegang sendok untuk ibunya membeku di udara. Liburan mewah ke Paris? Selama 1 tahun terakhir, Rendra selalu mengeluh bahwa arus kas perusahaan sedang sulit dan investasi sedang macet setiap kali Maya meminta sedikit uang tambahan untuk biaya terapi fisik ibunya yang sangat krusial. "Mas, Paris?" tanya Maya pelan. Suaranya hampir tak terdengar di tengah kemewahan ruangan itu. Apakah Maya dan ibu juga akan ikut? Ibu butuh suasana baru agar pemulihannya lebih cepat. Tawa Ibu Sarah meledak seketika. Tawa yang terdengar sangat merendahkan dan kering. "Ikut. Maya, sadarlah diri sedikit. Kamu mau membawa ibumu yang penyakitan dan lumpuh itu ke Paris, hanya akan merepotkan dan merusak suasana liburan kami. Lagi pula, siapa yang akan menjaga rumah ini kalau kamu ikut? Rumah ini butuh perawatan setiap jam. Kamu di sini saja, bersih-bersih, dan pastikan tidak ada debu sedikit pun saat kami pulang." Rendra menatap Maya datar. Matanya dingin tanpa ada sisa kasih sayang. "Ibu benar, Maya. Kamu di rumah saja. Jaga rumah dengan benar seperti biasanya. Pastikan taman tetap rapi, kolam renang tidak berlumut, dan lantai selalu mengkilap. Aku butuh ketenangan dan kesempurnaan saat pulang nanti, bukan laporan tentang rumah yang terbengkalai karena kamu asyik berlibur." Maya menunduk dalam, menyembunyikan matanya yang mulai digenangi air mata panas. Ia meremas kain dasternya yang kasar dengan kuat di bawah meja, mencoba menahan gejolak amarah yang mulai mendidih di dadanya. Di dalam kepalanya, suara-suara penghinaan selama 5 tahun terakhir berputar seperti badai yang mengamuk. Wanita kampung, tidak selevel, beban, pembantu tanpa gaji. Namun, di balik kepatuhan yang terlihat seperti kebodohan itu, Maya menyimpan sebuah rahasia besar yang ia jaga rapat-rapat dengan kecerdasan seorang predator. Rendra yang terlalu sombong tidak pernah tahu bahwa laptop yang sering Maya gunakan di malam hari di gudang belakang, tempat yang dianggapnya sebagai tempat sampah, bukanlah untuk mencatat daftar belanja pasar atau pengeluaran dapur yang remeh. Selesai makan malam yang penuh intimidasi itu, Maya memapah ibunya kembali ke pavilion kecil di belakang rumah utama, satu-satunya tempat yang diizinkan Rendra untuk tempat tinggal Ibu Aminah, karena ia tidak ingin bau orang sakit mencemari rumah utamanya. Setelah memastikan ibunya tertidur lelap dengan selimut hangat, Maya mengunci pintu dan mengeluarkan sebuah ponsel pintar yang sangat tipis, canggih dan mahal dari balik tumpukan kain lap di lemari dapur pavilion. Ia menghidupkan ponsel itu. Layarnya menyala terang, menampilkan antarmuka keamanan tingkat tinggi dengan logo Mega Group yang mendominasi. Salah satu konglomerasi terbesar di negeri ini yang menguasai berbagai sektor industri. "Selamat malam, Nona Maya." Suara seorang pria paruh baya dengan nada bicara yang sangat hormat terdengar dari seberang telepon begitu Maya menekan tombol panggil cepat. Itu adalah Pak Gunawan, orang kepercayaan sekaligus tangan kanan almarhum ayah Maya yang telah lama menunggu instruksi ini. "Malam, Pak Gun. Bagaimana laporan audit terakhirnya? Saya ingin rinciannya sekarang." Suara Maya berubah total. Tidak ada lagi nada ragu, takut, atau gemetar. Suaranya kini dingin, tajam, dan penuh otoritas mutlak yang mampu menggetarkan siapapun yang mendengarnya. "Seperti yang Nona duga sejak awal, Tuan Rendra telah memindahkan dana secara sistematis sebesar 50 miliar rupiah dari rekening PT Arwana ke sebuah rekening pribadi atas nama Siska Amalia, sekretarisnya, dalam 6 bulan terakhir. Kami juga menemukan bukti digital pemesanan 2 tiket tambahan kelas utama ke Paris atas nama mereka berdua, yang dijadwalkan bersamaan dengan keberangkatan Ibu Sarah." Maya memejamkan mata sejenak. Sebuah senyuman getir namun penuh kemenangan muncul di wajahnya. Siska Amalia, sekretaris yang selalu bersikap manis dan rendah hati di depan Maya, ternyata adalah rekan kerja sekaligus rekan pengkhianatan suaminya. Liburan ke Paris itu bukan hanya untuk memanjakan Ibu Sarah, tapi untuk merayakan perselingkuhan mereka dengan uang yang seharusnya menjadi milik Maya. "Lalu tentang status properti ini, Pak Gun, saya butuh kepastian hukumnya," tanya Maya lagi, matanya menatap tajam ke arah rumah utama yang megah. "Tanah tempat istana itu berdiri 100% adalah aset warisan pribadi Nona Maya yang diwariskan langsung oleh almarhum Tuan Besar dan tidak pernah dimasukkan ke dalam harta gonogini pernikahan. Namun berdasarkan temuan kami, sertifikat aslinya saat ini ada di brankas Tuan Rendra karena beliau secara ilegal memalsukan tanda tangan Nona untuk menjadikannya jaminan kredit bank. Bangunannya sendiri dibangun menggunakan uang perusahaan PT Arwana, yang mana secara hukum 90% sahamnya adalah milik Nona melalui 3 perusahaan cangkang yang kita kendalikan." Maya tersenyum titis, sebuah senyuman yang jika dilihat oleh Rendra akan membuatnya memohon ampun dengan bersujud. Kontras antara dasar kusamnya dan otoritas yang ia miliki saat ini sungguh luar biasa.
Dia ingin aku mengosongkan rumah ini demi ketenangannya saat ia pulang nanti bersama wanita itu, Pak Gun. Gumam Maya dengan nada sinis. Begitu yang beliau instruksikan dengan sombongnya kepada asistennya Nona. Baiklah, kalau begitu kita berikan dia apa yang dia mau secara harfiah. Pak Gun, siapkan tim konstruksi dan tim hukum terbaik. Saya ingin rumah ini benar-benar kosong, dalam arti yang paling murni saat mereka mendarat kembali di tanah air nanti. Jangan sisakan satu batu bata atau satu helai karpet pun jika memang itu diperlukan untuk membersihkan dosa-dosa mereka di atas tanah ayah saya. Dimengerti sepenuhnya, Nona. Persiapan akan dilakukan dalam senyap. Kapan kita mulai eksekusi fisiknya? Tunggu sampai roda pesawat mereka lepas landas menuju Paris. Biarkan mereka terbang setinggi mungkin dalam hayalan kemewahan mereka. Agar saat mereka jatuh nanti, rasa sakit dan kehinaannya tidak akan pernah bisa mereka lupakan seumur hidup mereka. Maya menutup telepon dengan gerakan mantap. Ia berdiri di jendela pavilion yang gelap, menatap megahnya rumah utama yang lampu-lampunya berpijar terang. Simbol kesuksesan palsu Rendra. Rumah itu dibangun di atas tanah ayahnya, dengan modal dari ayahnya, dan dikelola oleh otak cerdas Maya, namun kini dihuni oleh orang-orang yang merasa berhak menginjak-injak harga dirinya setiap hari. Rendra, Ibu Sarah, selamat menikmati sisa-sisa kemewahan terakhir kalian. Paris akan menjadi akhir dari segalanya. Bisik Maya pada kegelapan malam yang tenang. Malam itu, Maya tidak lagi menangis atau merasa menjadi korban. Kesedihannya yang telah menumpuk selama 5 tahun telah mengkristal menjadi kemarahan yang tenang namun mematikan. Ia kembali ke meja kecilnya, membuka laptop dengan kode enkripsi militer, dan mulai menyusun baris-baris perintah digital yang akan meruntuhkan seluruh istana pasir yang telah dibangun Rendra di atas pondasi milik keluarganya. Babak baru saja dimulai, dan kali ini, sang pemilik asli telah terbangun dari tidurnya. Pagi itu, kediaman megah di kawasan elit itu tampak lebih sibuk dari biasanya. Diselimuti aura kegembiraan palsu yang menyesakan. 3 buah koper besar berbahan kulit buaya, koleksi terbatas berwarna coklat mengkilap, yang harga 1 buahnya setara dengan biaya pendidikan setahun di universitas ternama, berjajar rapi di lobi rumah yang berlantai granit hitam. Rendra berdiri di depan cermin besar setinggi plafon, merapikan kerah kemeja linennya yang putih bersih tanpa celah, mengagumi pantulan dirinya yang ia anggap sebagai puncak kesuksesan. Sementara itu, Ibu Sarah sibuk memeriksa isi tas tangan mahalnya berkali-kali, memastikan paspor dan dokumen perjalanan mereka tidak tertinggal, seolah sedang bersiap untuk penobatan ratu. Maya berdiri mematung di sudut ruangan, nyaris tak terlihat di balik bayangan pilar megah. Ia mengenakan celemek kain yang sudah mulai kusam dan sedikit berlubang di bagian ujungnya. Memegang nampan perak berisi 2 cangkir kopi panas yang uapnya mengepul lemah. Wajahnya tertunduk dalam, menampilkan topeng kepatuhan yang sempurna, seolah ia adalah pelayan paling setia dan tak berdaya yang pernah menghuni rumah itu. Maya, pastikan selama kami pergi 2 minggu ini, kamu tidak menggunakan waktu luangmu untuk bermalas-malasan atau sekadar tidur. Rendra berbalik, menatap istrinya dengan pandangan yang meremehkan, seolah sedang bicara pada inventaris rumah yang bisa bicara. Tukang kebun akan datang setiap 3 hari untuk memangkas tanaman merambat. Awasi dia dengan ketat. Jangan sampai ada satupun rumput liar yang tumbuh di taman depanku. Dan kolam renang, pastikan saringannya dibersihkan setiap pagi tanpa absen. Aku tidak mau pulang dari Paris dan melihat airnya keruh atau dipenuhi daun kering. Baik, Mas, jawab Maya pelan. Suaranya sangat tenang, nyaris datar tanpa sisa emosi yang bisa terbaca. Ibu Sarah mendekat dengan langkah angkuh. Aroma parfum mahalnya yang beraroma mawar pekat menusuk hidung Maya, seolah ingin secara paksa menghilangkan bau bumbu dapur yang selalu melekat pada menantunya. Dan ingat satu hal yang paling penting, Maya. Jangan pernah biarkan ibumu keluar dari pavilion belakang. Aku tidak mau roda kursi rodanya yang kotor itu menggores atau meninggalkan bekas di lantai marmer ruang tamu ini. Biarkan dia di sana saja. Jangan bawa dia ke area utama. Jika perlu, kunci saja pintunya dari luar, agar dia tidak berkeliaran saat kamu sibuk bekerja. Maya meremas pinggiran nampan di tangannya hingga kuku-kukunya memutih karena tekanan yang tertahan. Hinaan terhadap ibunya adalah api yang membakar sisa-sisa terakhir keraguannya. Namun ia tetap mempertahankan nada suaranya yang lembut dan submisif. Ibu tidak perlu khawatir sedikit pun. Maya akan memastikan semuanya berada tepat di tempat yang ibu inginkan. Rendra tertawa kecil, suara tawa yang penuh dengan rasa puas diri,
sambil mengenakan jam tangan Rolex bertahtakan berlian di pergelangan tangannya. Bagus. Aku selalu suka kepatuhanmu yang tanpa syarat itu, Maya. Mungkin itu satu-satunya alasan kenapa aku belum merasa perlu menceraikanmu sampai detik ini. Kamu sangat berguna dan murah. Sebuah mobil Alphard hitam terbaru dengan supir berseragam berhenti tepat di depan teras. Rendra dan Ibu Sarah melangkah keluar dengan dagu terangkat angkuh, tanpa sekalipun menoleh ke belakang untuk mengucapkan sepatah kata perpisahan yang layak kepada wanita yang telah memberikan 5 tahun hidupnya untuk melayani mereka. Maya berdiri diam di ambang pintu besar, memperhatikan mobil mewah itu perlahan menjauh melewati jalanan kompleks, hingga akhirnya hilang sepenuhnya di balik gerbang besi hitam yang menjulang tinggi. Begitu deru mesin mobil itu tak lagi terdengar, ketenangan di wajah Maya menguap, digantikan oleh ekspresi dingin yang setajam pisau bedah. Ia melepaskan celemek kusamnya dengan gerakan mantap, lalu melemparnya begitu saja ke lantai marmer yang selama bertahun-tahun ia gosok hingga mengkilap dengan tangannya sendiri. Tidak ada lagi rasa hormat, tidak ada lagi pengabdian palsu. Ia mengeluarkan ponsel rahasianya dari balik saku daster. Pak Gun, mereka sudah meninggalkan area kompleks. Pantau terus posisi mereka melalui manifest penerbangan internasional. Begitu roda pesawat itu benar-benar meninggalkan landasan pacu, segera beritahu saya. Kita tidak boleh membuang waktu 1 menit pun. Perintah Maya dengan suara yang kini penuh otoritas. Siap, Nona Maya. Tim pemantau sudah berada di pos masing-masing. Jawab suara di seberang dengan nada hormat yang mutlak. 1 jam kemudian, sebuah notifikasi singkat masuk dengan getaran yang mantap. Pesawat GA Paris telah lepas landas. Ketinggian jelajah 35.000 kaki di atas Samudra Hindia. Aman untuk memulai operasi pembersihan. Maya menarik nafas dalam-dalam, merasakan udara pagi yang segar, seolah beban beton seberat bertonton baru saja terangkat dari bahunya. Ia berjalan dengan langkah cepat namun anggun, menuju pavilion belakang, tempat terpencil yang selama ini menjadi penjara bagi ibunya. Ia memeluk Ibu Aminah yang baru saja terbangun dengan tatapan sayu. Ibu, hari ini adalah hari terakhir kita berada di sini. Tempat kotor ini sudah tidak layak lagi untuk Ibu huni. Ibu Aminah menatap putrinya dengan kebingungan yang bercampur dengan secercah harapan di matanya yang mulai berkaca-kaca. Maya, lalu Mas Rendra bagaimana? Dia akan sangat marah jika tahu kita pergi tanpa izinnya. Mas Rendra sudah memberikan semua yang seharusnya dia berikan, Bu. Sekarang, waktunya kita mengambil kembali apa yang memang menjadi milik sah kita. Bisik Maya sambil mengecup kening ibunya dengan penuh janji. Dalam waktu kurang dari 30 menit, suasana di depan rumah mewah itu berubah drastis. Sebuah ambulans mewah dari rumah sakit swasta terbaik dan 2 buah truk besar tiba dengan pengawalan rapi. Ambulans itu segera memindahkan Ibu Aminah ke sebuah penthouse pribadi yang telah disiapkan Maya. Sebuah hunian di puncak gedung dengan fasilitas medis tercanggih, perawat profesional yang berjaga 24 jam, dan pemandangan kota yang bebas dari polusi kesombongan Rendra. Di depan gerbang utama, Pak Gunawan turun dari mobil sedan hitam mengkilap, diikuti oleh puluhan pria tegap berseragam pekerja konstruksi khusus. Di tangan mereka bukan lagi alat pembersih, melainkan bor listrik berkekuatan tinggi, palu besar, dan berbagai alat berat penghancur lainnya. Nona Maya, Pak Gunawan membungkuk hormat, menyerahkan sebuah tablet yang berisi laporan aset. Semua sudah siap sesuai rencana. Tim hukum kita telah berhasil mengamankan sertifikat tanah asli dan dokumen penting lainnya dari dalam brankas Tuan Rendra. Ternyata dugaan Nona benar, beliau sangat ceroboh. Kode brankasnya menggunakan tanggal lahir sekretarisnya, Siska. Maya tersenyum sinis, sebuah senyuman yang memancarkan kecerdasan sekaligus kekejaman. Sangat bisa ditebak dan sangat dangkal. Sekarang Pak Gun, lakukan tugasmu tanpa ragu. Saya ingin setiap barang, setiap furnitur, dan setiap dekorasi yang dibeli dengan uang hasil penggelapan dari perusahaan saya dikeluarkan tanpa terkecuali. Dan rumah ini. Saya tidak ingin melihat bayangan bangunannya lagi saat matahari terbenam, 6 hari dari sekarang. Ratakan semuanya. Bagaimana dengan barang-barang pribadi Tuan Rendra dan Ibu Sarah yang masih tertinggal, Nona? Termasuk koleksi sepatu dan pakaian desainer mereka? Tanya Pak Gunawan meminta penegasan. Maya menatap tumpukan pakaian mahal bermerek internasional, koleksi tas kulit eksotis, dan berbagai simbol status sosial lainnya yang mulai dikeluarkan oleh para pekerja dengan kasar. Kumpulkan semuanya di tengah halaman belakang. Bakar hingga menjadi abu. Saya tidak sudi sampah-sampah yang dibeli dari hasil keringat saya itu mengotori aset saya lagi. Bakar habis semua kenangan menjijikan ini. Suara deru bor listrik yang memekakkan telinga dan hantaman palu besar mulai menggema, merobek keheningan kawasan elit tersebut. Marmer-marmer mahal dari Italia yang dulu sangat diagungkan Ibu Sarah
mulai dicongkel dan hancur berkeping-keping. Pilar-pilar putih menjulang yang dianggap Rendra sebagai simbol kekuasaan dan kejantanannya kini mulai dirubuhkan dengan sekali hantaman alat berat. Maya berdiri di tengah kekacauan konstruksi itu, matanya yang tajam memperhatikan bagaimana istana pasir yang dibangun di atas penderitaannya selama bertahun-tahun mulai runtuh dengan cara yang sangat memuaskan. Ia melihat foto pernikahan mereka yang berbingkai emas murni. Foto yang merekam kebohongan terbesar dalam hidupnya dilemparkan ke dalam tumpukan kayu di halaman belakang. Di dalam foto itu, Rendra tersenyum palsu dengan binar mata rakus, sementara Maya terlihat begitu naif, muda dan penuh harapan yang telah lama dikhianati. Selamat tinggal Maya yang lemah dan tertindas, bisiknya pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh suara api yang mulai menjilat tumpukan barang mewah di halaman belakang. Di atas sana, di ketinggian puluhan ribu kaki, Rendra dan Ibu Sarah mungkin sedang tertawa angkuh sambil bersulang dengan sampahnya vintage di kursi kelas 1 mereka, membayangkan kemewahan Paris yang menanti untuk memuaskan nafsu belanja mereka. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa setiap detak jam yang mereka lalui di udara adalah setiap inci kehancuran dari semua yang mereka sombongkan. Mereka tidak sadar bahwa di dunia nyata, akar kehidupan mereka telah dicabut secara paksa. Maya tidak lagi merasa sakit atau sedih. Setiap suara hantaman palu ke dinding rumah itu terasa seperti simfoni keadilan yang paling indah di telinganya. Ia tahu, di balik debu konstruksi dan asap pembakaran ini, sebuah kehidupan baru yang murni dan bermartabat sedang dibangun kembali dari nol. Ia berjalan keluar menuju mobilnya dengan langkah tegap, meninggalkan masa lalu kelamnya yang kini perlahan, namun pasti sedang berubah menjadi abu yang tertiup angin. Udara musim semi yang sejuk dan menusuk menyambut kedatangan Rendra dan Ibu Sarah di Bandara Charles de Gaulle, Paris. Setelah penerbangan belasan jam di kabin kelas utama yang memanjakan tubuh, dengan kursi kulit domba dan hidangan kaviar, mereka melangkah keluar dari gerbang kedatangan dengan dagu terangkat. Gaya seorang bangsawan yang baru kembali dari penaklukan. Rendra membetulkan letak kacamata hitam merek Tom Ford yang menutupi matanya yang sedikit lelah, namun berkilat sombong. Sementara Ibu Sarah berkali-kali merapikan syal sutra Hermes edisi terbatas yang melilit lehernya. Seolah-olah seluruh pasang mata di bandara itu adalah penonton yang sedang mengagumi kemegahannya. Lihat itu Rendra, itulah Siska. Dia terlihat jauh lebih berkelas daripada wanita yang kita tinggalkan di rumah. Seru Ibu Sarah dengan nada riang yang dibuat-buat, sengaja meninggikan suaranya untuk menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Ia menunjuk ke arah seorang wanita muda yang berdiri di dekat area penjemputan VIP. Siska Amalia, sang sekretaris yang mengenakan mantel parit, trench coat, berwarna krem yang jatuh sempurna di tubuhnya, melambaikan tangan dengan senyum manis yang telah ia latih berkali-kali di depan cermin. Begitu mereka mendekat, Siska langsung mencium tangan Ibu Sarah dengan gerakan yang sangat patuh, gestur penuh kepalsuan yang tidak pernah ia tunjukkan pada Maya, dan memberikan pelukan singkat namun posesif kepada Rendra di depan umum. Selamat datang di Paris Mas Rendra, Ibu Sarah, ucap Siska dengan nada suara yang lembut, bagaikan madu yang menetes di telinga Rendra. Mobil jemputan pribadi sudah menunggu di luar. Saya sudah memastikan Prestige Suite terbaik di Hotel Ritz sudah siap, kamar yang menghadap langsung ke Place Vendôme, persis seperti yang Mas minta dalam surat elektronik terakhir. Rendra tersenyum lebar, merangkul pinggang Siska dengan penuh kebanggaan, seolah wanita itu adalah trofi kemenangan barunya. Bagus Siska, aku tahu aku selalu bisa mengandalkan efisiensimu. Selama 2 minggu ke depan, aku tidak ingin mendengar sepatah kata pun tentang bisnis, tagihan atau keluhan tentang kursi roda. Aku hanya ingin menikmati kemewahan Paris bersama kalian. Ibu Sarah mengangguk setuju dengan semangat. Matanya yang rakus berbinar-binar melihat deretan butik mewah Louis Vuitton dan Chanel yang mulai terlihat saat mobil Mercedes-Benz S-Class hitam yang menjemput mereka meluncur membelah jalanan Paris menuju pusat kota. Benar, Rendra. Kita harus merayakan kebebasan ini dengan penuh gaya. Setidaknya di sini, udara terasa lebih bersih karena tidak ada wanita kampung dan bau obat-obatan yang merusak pemandangan ibu. Mereka tertawa bersama di dalam mobil yang kedap suara itu. Sebuah tawa kolektif yang penuh dengan penghinaan mendalam terhadap Maya yang mereka pikir sedang meratapi nasib di Jakarta. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa di saat yang sama, ribuan kilometer di timur, Maya sedang duduk dengan tenang di kursi kebesaran di kantor pusat Mega Group, secara sistematis mematikan satu persatu aliran oksigen finansial mereka dengan beberapa ketukan jari pada layar tabletnya. Setibanya di Hotel Ritz,
Kemegahan dekorasi barok berlapis emas dan aroma bunga lili segar yang memenuhi lobi menyambut mereka dengan janji-janji kemewahan. Namun, keretakan pertama dalam rencana sempurna mereka muncul tepat saat mereka berdiri di meja resepsionis yang berlapis marmer Carrara. Rendra mengeluarkan dompet kulit belinya, menarik kartu kredit Black Card miliknya dengan gerakan teatrikal yang sombong, lalu meletakkannya di atas meja resepsionis seolah kartu itu adalah kunci dunia. Gunakan ini untuk deposit dan seluruh biaya menginap kami selama 2 minggu ke depan, ucapnya dalam bahasa Inggris yang lancar dan penuh otoritas. Petugas resepsionis berseragam rapi itu tersenyum sopan, menggesek kartu tersebut pada mesin IDC. Namun, keheningan lobi itu tiba-tiba dirobek oleh bunyi bip yang pendek, tajam dan berulang, bunyi penolakan yang sangat asing bagi telinga Rendra. Petugas itu mengernyitkan dahi, mencoba sekali lagi dengan gerakan yang lebih lambat, lalu menatap Rendra dengan ekspresi minta maaf yang dingin. "Maafkan saya, Monsieur," ucap petugas itu dengan suara rendah yang sangat profesional namun terasa seperti tamparan di wajah Rendra. "Sepertinya transaksi ini ditolak oleh pihak bank Anda. Ada pesan batas kredit tidak cukup di layar saya. Apakah Anda memiliki kartu lain yang bisa kami gunakan sebagai jaminan?" Rendra tertawa kecil, tawa gugup yang ia gunakan untuk menutupi rasa malu yang mulai menjalar di lehernya. "Itu tidak mungkin. Kartu itu memiliki limit yang hampir tak terbatas. Coba lagi, mungkin jaringan internet di gedung tua ini sedang bermasalah." Petugas itu mencoba untuk ketiga kalinya dengan sabar, namun hasilnya tetap sama. Ibu Sarah yang mulai bosan dan Siska yang merasa tidak enak mulai saling pandang dengan cemas. Beberapa tamu lain yang mengantre di belakang mereka mulai berbisik-bisik, membuat telinga Rendra memerah. "Rendra, ada apa? Kenapa lama sekali? Iba ingin segera mandi dan memakai jubah mandi sutra hotel ini," tanya Ibu Sarah dengan nada tidak sabar yang melengking. "Hanya masalah teknis kecil, Bu. Biasalah, bank di Indonesia sering bermasalah jika dipakai di Eropa," jawab Rendra, mulai merasa butiran keringat dingin muncul di pelipisnya. Ia mengeluarkan kartu kredit keduanya, kartu platinum dari bank yang berbeda. "Gunakan yang ini pasti bisa." Hasilnya kembali nihil, ditolak. Notifikasi merah menyala di layar mesin IDC. Rendra mulai merasa dunianya sedikit bergoyang. Ia segera merogoh ponselnya, mencoba membuka aplikasi mobile banking. Jantungnya berdegup kencang seolah ingin melompat keluar saat melihat layar ponselnya berputar lama, lalu menampilkan pesan yang menghancurkan harapannya. "Akses akun Anda ditangguhkan. Silahkan hubungi kantor cabang terdekat karena alasan keamanan." "Apa-apaan ini?" desis Rendra, mencoba masuk ke akun perusahaannya. Hasilnya identik. Seluruh rekening pribadinya, rekening yang ia kira berisi miliaran rupiah hasil pengalihan dana yang ia lakukan dengan licik, kini terkunci rapat seolah-olah ia tidak pernah memilikinya. Siska mendekat, membisikkan sesuatu dengan nada panik yang tertahan. "Mas, coba gunakan kartu perusahaan yang aku bawa di tas ini. Mungkin rekening pribadi Mas sedang mengalami audit rutin dari pusat." Rendra mengangguk cepat, menyambar kartu korporat yang disodorkan Siska dengan tangan yang mulai gemetar. Namun, petugas resepsionis itu kembali menggeleng setelah mencobanya. Kali ini, ekspresi petugas itu berubah dari sopan menjadi waspada. "Monsieur, notifikasi di layar saya berubah menjadi jangan dihormati. Ambil kartu. Sepertinya otoritas akun ini telah dibatalkan secara permanen dan sistematis oleh pemegang kontrol utama." Wajah Rendra memucat seketika, berubah menjadi seputus kertas. Pemegang kontrol utama, seharusnya dialah otoritas tertinggi di perusahaan tersebut. Kecuali, ada pihak lain yang memiliki akses lebih tinggi, sebuah kekuatan bayangan yang selama ini tidak ia sadari keberadaannya. Ibu Sarah mulai panik secara terang-terangan. Suaranya yang melengking menarik perhatian manajer hotel yang mulai mendekat. "Rendra, kenapa semua kartu ditolak? Kamu bilang kamu sukses. Ibu mau masuk ke kamar sekarang. Ibu lelah dan haus." "Diam, Bu. Aku sedang berusaha," bentak Rendra. Emosinya mulai meledak karena rasa malu yang amat sangat di bawah tatapan tajam para tamu hotel Ritz yang elegan. Di saat yang genting itu, ponsel Siska berdering nyaring. Sebuah panggilan dari asisten keuangan di Jakarta yang selama ini menjadi kaki tangannya dalam memanipulasi laporan. Siska mengangkatnya dengan tangan yang bergetar hebat. "Halo? Iya, ini Siska. Apa? RUPS luar biasa pagi ini. Bagaimana mungkin tanpa sepengetahuan Mas Rendra? Siapa yang memanggil RUPS?" Wajah Siska berubah menjadi pucat pasi. Matanya membelalak ketakutan seolah melihat hantu di tengah lobi hotel. Ia menurunkan ponselnya perlahan, menatap Rendra dengan tatapan yang penuh kengerian dan rasa tidak percaya. "Mas, kita hancur," bisik Siska dengan suara yang hampir hilang. "Dewan direksi baru saja mengadakan RUPS darurat. Perusahaan holding baru saja memecatmu secara tidak hormat dengan alasan pelanggaran berat.
Seluruh fasilitas perusahaan, termasuk rumah yang kita tempati, mobil-mobil dan semua kartu kredit atas nama perusahaan, telah ditarik dan dibatalkan seketika oleh pemilik saham mayoritas. Bahkan, holding telah melaporkanmu ke kepolisian atas tuduhan penggelapan dana sebesar 50 miliar rupiah. Rendra terhuyung ke belakang, berpegangan pada pinggiran meja resepsionis agar tidak jatuh tersungkur di atas lantai marmer. Nafasnya terasa sesak. Siapa pemilik holding PT Cakrawala Nusantara itu sebenarnya? Selama ini aku hanya berurusan dengan pengacara melalui surat. Siska menelan ludah dengan susah payah, suaranya parau. Holding itu ternyata dimiliki 90% oleh keluarga Hairunisa. Dan pemilik sahnya yang memegang kuasa penuh sekarang adalah Maya Hairunisa. Nama itu seperti guntur yang menyambar di siang bolong, menghancurkan seluruh bangunan arogansi yang dibangun Rendra selama bertahun-tahun. Maya, istrinya yang ia anggap bodoh, istrinya yang ia anggap hanya tahu cara mencuci piring dan membersihkan kotoran ibunya. Ibu Sarah menjerit histeris hingga suaranya menggema di seluruh lobi hotel yang tenang. Maya? Pelayan itu? Tidak mungkin. Kamu bohong, Siska. Wanita miskin itu tidak mungkin punya apa-apa. Dia hanya parasit di rumah anakku. Petugas keamanan Hotel Ritz yang tegap mulai mendekat dengan tatapan dingin yang tidak lagi menyembunyikan rasa jijik. Monsieur, Madam, jika Anda tidak bisa membayar deposit kamar dan biaya layanan sekarang juga, kami terpaksa meminta Anda untuk segera meninggalkan area hotel ini. Ritz bukan tempat untuk orang yang bermasalah dengan hukum dan finansial. Rendra menatap butir-butir keringatnya sendiri yang jatuh dan membasahi meja marmer mahal di depannya. Di Paris, kota yang seharusnya menjadi saksi kejayaannya yang baru, ia justru menemui kehinaannya yang paling dalam di depan mata wanita idaman dan ibu yang sangat ia manjakan. Ia tidak punya uang tunai yang cukup di dompetnya, semua kartunya telah berubah menjadi potongan plastik tidak berguna, dan ia baru saja kehilangan identitas sosialnya dalam hitungan menit. Sementara itu, di Jakarta, Maya sedang berdiri di balkon puncak gedung Mega Group, menatap cakrawala kota yang perlahan mulai diselimuti kegelapan malam. Ia memegang secangkir teh Earl Grey hangat, merasakan ketenangan yang murni meresap ke dalam jiwanya, ketenangan yang belum pernah ia rasakan selama 5 tahun pernikahan nerakanya. Pak Gun, bagaimana keadaan Brahma kita di Paris? Tanya Maya melalui perangkat handsfree kecil di telinganya. Sesuai laporan tim lapangan kami yang memantau dari jarak dekat, Nona, mereka baru saja diusir secara memalukan dari lobi Hotel Ritz. Tuan Rendra sedang mencoba menghubungi beberapa kolega bisnisnya di Indonesia, namun sepertinya instruksi jangan beri bantuan yang Nona sebarkan ke seluruh jaringan bisnis kita berjalan dengan sangat efektif. Tidak ada satupun rekan bisnisnya yang berani mengangkat telepon, apalagi meminjamkan uang. Maya menyesat tehnya perlahan, sebuah senyuman tipis dan dingin menghiasi wajahnya yang kini terlihat sangat berwibawa. Biarkan mereka merasakan dinginnya malam di Paris tanpa tempat berlindung. Biarkan mereka tahu bagaimana rasanya menjadi sampah yang dibuang oleh sistem. Ini baru permulaan, Pak Gun. Kita baru saja meruntuhkan atap rumah mereka. Besok, saat matahari terbit, kita akan mulai membongkar setiap inci pondasi kebohongan mereka hingga ke akarnya. Malam itu, Paris tidak lagi terasa seperti kota cahaya yang romantis bagi Rendra, Ibu Sarah dan Siska. Kota itu telah berubah menjadi labirin gelap yang dingin dan kejam, tempat di mana topeng kesombongan mereka dilepas paksa oleh wanita yang selama ini mereka anggap tidak lebih berharga daripada debu di bawah kaki mereka. Mereka kini hanyalah 3 orang asing yang terdampar di negeri orang, tanpa daya. Sementara pemilik asli istana mereka sedang merayakan kebangkitannya. Malam di Paris tidak pernah terasa sedingin ini bagi mereka yang baru saja terusir dari puncak dunia. Angin musim semi yang seharusnya membawa aroma bunga lili dan kemesraan dari sungai Seine justru terasa seperti ribuan jarum es yang menusuk kulit melalui pori-pori kain mahal yang mereka kenakan. Di pinggir jalan Rue de Rivoli, tepat di depan sebuah kafe yang sudah tutup dan hanya menyisakan bayangan kursi-kursi yang dirantai, Rendra berdiri mematung. Telapak tangannya memutih karena mencengkram erat gagang koper besarnya. Beban mati yang kini terasa seperti jangkar yang menyeretnya ke dasar kehinaan. Di sampingnya, Ibu Sarah duduk meringkuk di atas koper kulit buaya miliknya. Ia tidak lagi peduli pada gaun sutranya yang kini menyentuh aspal kotor. Isakan pelannya beradu dengan suara deru kendaraan di kejauhan, sementara tangannya gemetar merapatkan syal Hermes ke leher. Selembar kain yang dulu ia pamerkan sebagai simbol status, namun kini tak lebih dari secari kain tipis yang gagal menahan gigil yang merambat hingga ke tulang. Siska, yang beberapa jam lalu tampak sangat anggun dengan mantel parit, trench coat krem yang jatuh sempurna di tubuhnya, kini terlihat seperti hantu di bawah sorot lampu jalan yang remang. Maskaranya luntur, meninggalkan jejak hitam seperti luka di pipinya yang pucat pasi. Ia terus menatap layar ponselnya yang kini hanya berfungsi sebagai senter darurat. Paket data internasionalnya telah diputus total oleh operator atas instruksi penutupan akun korporat yang dilakukan Maya dalam hitungan detik. Mas, kita mau kemana sekarang?
tanya Siska dengan suara yang nyaris hilang diterjang angin. Hotel kelima yang kita datangi tadi tidak hanya menolak kita, mereka bahkan memanggil keamanan. Nama Mas sudah masuk dalam daftar hitam sistem peringatan risiko perbankan Eropa. Mereka bilang, profil kita terlalu berbahaya untuk dilayani. Rendra tidak menjawab. Rahangnya mengeras hingga otot pelipisnya berdenyut. Selama 1 jam terakhir, ia telah mencoba menghubungi 10 nomor di daftar kontaknya. Andi, sahabat lamanya yang sering ia traktir di Jakarta, langsung mematikan telepon begitu mendengar suara Rendra. Kolega bisnis lainnya bahkan tidak mengangkat panggilannya. Pesan terakhir yang ia terima sebelum layarnya gelap adalah sebuah kalimat singkat dari mantan rakanan mereka. Jangan hubungi aku lagi, Rendra. Maya sudah mengirimkan dokumen penggelapanmu ke seluruh jaringan bisnis. Siapapun yang membantumu 1 rupiah pun akan berhadapan dengan seluruh kekuatan hukum Mega Group dan dicoret dari pasar modal. Ini tidak mungkin. Ini mimpi buruk yang tidak masuk akal. Gumam Rendra, suaranya parau oleh rasa tidak percaya yang menghancurkan egonya. Bagaimana bisa si wanita kampung yang biasanya hanya tahu cara menyetrika bajuku bisa melakukan semua ini? Bagaimana bisa dia menyembunyikan taringnya selama 5 tahun di bawah daster-daster kusam itu? Sudah ibu bilang, teriak Ibu Sarah tiba-tiba, suaranya melengking memecah keheningan malam Paris yang elegan. Perempuan itu ular. Dia pura-pura bodoh supaya bisa menjebak kita semua. Rendra, lakukan sesuatu. Perut ibu perih karena lapar. Ibu haus. Masa ibu harus tidur di trotoar seperti pengemis jalanan? Di mana harga dirimu sebagai laki-laki? Diam, Bu. Diamlah, bentak Rendra frustasi. Suaranya meledak karena rasa malu dan panik yang mencapai titik didih. Ibu pikir aku tidak pusing? Uang tunai di dompetku hanya tinggal 200 euro. Sisa kembalian makan siang tadi. Itu bahkan tidak cukup untuk membayar taksi ke bandara jika kita mau pulang sekarang. Siska menoleh ke arah Rendra dengan tatapan tajam yang mulai dipenuhi rasa muak. Pulang? Dengan apa, Mas? Tiket kepulangan kita sudah dibatalkan oleh agen perjalanan. Maya menarik semua fasilitas itu secara sepihak. Kita tidak punya uang, tidak punya akomodasi, dan tidak punya jalan keluar. Kita terjebak di kota ini sebagai sampah. Sementara itu, ribuan kilometer dari sana, di kawasan elit Jakarta yang biasanya tenang, suara dentum alat berat dan desingan bor besar masih menggema, merobek kesunyian malam. Maya berdiri di depan gerbang propertinya, mengenakan helm proyek putih bersih dan rompi reflektif yang berpendar di bawah lampu tembak. Matanya yang tajam menatap tanpa emosi saat pilar-pilar utama rumah yang dulu ia huni sebagai pelayan mulai rubuh dan hancur berkeping-keping. Debu semen berterbangan di udara, menyelimuti area konstruksi dengan kabut abu-abu, namun Maya tidak bergeming sedikit pun. Baginya, setiap butiran debu itu adalah partikel kenangan buruk, penghinaan, dan air mata yang kini sedang dibersihkan secara sistematis dari atas tanah milik leluhurnya. Nona Maya, Pak Gunawan mendekat dengan langkas mantap sambil membawa sebuah tablet yang menampilkan progres kerja. Pembersihan interior sudah tuntas 100%. Semua barang pribadi Tuan Rendra dan Nyonya Sarah, termasuk koleksi sepatu desainer dan pakaian sutra mereka, sudah menjadi abu di tungku pembakaran di area belakang. Sekarang, tim konstruksi akan mulai meratakan sisa bangunan hingga ke pondasi paling bawah. Dalam 30 jam, lahan ini akan bersih total, kembali menjadi tanah kosong seperti semula. Maya mengangguk pelan, sebuah senyuman tipis yang dingin menghiasi wajahnya. Bagus. Bagaimana dengan aset bergerak yang mereka banggakan itu? 2 unit Alphard, 1 Mercedes-Benz S-Class, dan mobil sport milik Tuan Rendra sudah diamankan oleh tim logistik kami, lapor Pak Gunawan. Semua kendaraan itu dibeli atas nama perusahaan PT Arwana, dengan dana yang seharusnya menjadi laba Nona, sehingga secara hukum mutlak kita tarik kembali. Koleksi jam tangan mewah di dalam brankas juga sudah disegel sebagai barang bukti penggelapan aset untuk persidangan nanti. Maya menoleh ke arah tumpukan puing di depannya. Pastikan besok pagi papan pengumuman besar dipasang tepat di pilar gerbang yang tersisa. Tulis dengan huruf kapital yang mencolok, aset milik Mega Group, dalam pengawasan hukum dan penyitaan. Dan Pak Gun, pastikan setiap detail kehancuran rumah ini terdokumentasi dengan baik. Kirimkan foto-fotonya ke ponsel Siska setiap 1 jam sekali. Saya ingin mereka menikmati pemandangan ini dari Paris. Kembali ke Paris. Sebuah notifikasi masuk ke ponsel Siska dengan getaran yang terasa sangat keras di tengah kesunyian jalanan yang dingin. Siska membukanya dengan tangan yang gemetar sebat, berharap itu adalah pesan bantuan. Namun matanya membelalak ngeri saat melihat serangkaian foto yang dikirimkan oleh nomor terenkripsi. Mas Rendra, lihat ini, bisik Siska sambil menyodorkan ponselnya dengan tangan lemas. Rendra menyambar ponsel itu dengan kasar. Di layar ia melihat rumah mewahnya, benteng kesombongan yang ia pamerkan di setiap media sosial sebagai simbol keberhasilannya. Kini hanya berupa gundukan beton hancur dan besi tua yang menjuat malang.
Foto berikutnya lebih menyakitkan. Tumpukan abu hitam di halaman belakang yang masih menyisakan sisa-sisa kain sutra bermotif yang ia kenal sebagai gaun kesayangan ibunya. Rumahku. Rendra jatuh berlutut di atas trotoar Paris yang kasar. Tidak peduli lagi pada celana mahalnya yang kotor. Dia menghancurkannya tanpa sisa. Dia benar-benar meratakannya dengan tanah. Ibu Sarah ikut melihat foto itu dan langsung menjerit histeris. Suaranya melengking pilu hingga mengejutkan burung-burung yang bertengger di bangunan tua sekitar. Koleksi tasku, perhiasan emas di berangkas. Rendra, dia membakar semuanya. Dia gila. Dia benar-benar meratakannya dengan tanah. Ibu Sarah ikut melihat foto itu dan langsung menjerit histeris. Suaranya melengking pilu hingga mengejutkan burung-burung yang bertengger di bangunan tua sekitar. Koleksi tasku, perhiasan emas di berangkas. Rendra, dia membakar semuanya. Dia gila. Perempuan itu sudah gila. Tangisan histeris Ibu Sarah yang memecah malam menarik perhatian polisi patroli Paris yang sedang melintas di kawasan tersebut. Sebuah mobil patroli dengan lampu biru berhenti tepat di depan mereka. Dua petugas turun, menatap curiga pada 3 orang asing yang terlihat sangat kacau, namun mengenakan pakaian bermerek yang mencolok. Monsieur, ada masalah? Ini area publik dan dilarang membuat keributan atau berkumpul saat malam hari, ucap salah satu petugas dalam bahasa Prancis yang diterjemahkan Siska dengan bibir bergetar. Kami kehilangan tempat tinggal, jawab Siska dengan suara lirih dan mata sembab. Petugas itu meminta paspor mereka untuk pemeriksaan rutin. Saat memindai paspor Rendra, raut wajah petugas itu berubah serius. Monsieur Rendra Saputra, nama Anda muncul dalam sistem peringatan kami terkait laporan pidana internasional dan dugaan pencucian uang dari Kepolisian Jakarta. Kami memiliki instruksi untuk membawa Anda ke kantor pusat untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait status pencekalan Anda. Rendra terperangah, dunianya seolah runtuh lebih cepat daripada rumahnya di Jakarta. Laporan pidana internasional, ia baru menyadari bahwa Maya tidak hanya ingin memiskinkannya, ia ingin mengubur hidup Rendra di balik jeruji besi, bahkan sebelum pria itu sempat menginjakan kaki kembali di Indonesia. Saat tangan Rendra diborgol di belakang punggung dan ia digiring masuk ke dalam mobil polisi, Ibu Sarah hanya bisa meraung histeris di pinggir jalan, memeluk koper-koper mahalnya yang kini tak lebih dari kotak kayu yang membebani hidupnya. Siska berdiri mematung di trotoar, menyadari dengan rasa pahit yang luar biasa bahwa pria yang ia anggap sebagai tiket emas menuju puncak kemewahan, kini hanyalah seorang kriminal yang hancur dan tidak punya masa depan. Di Jakarta, fajar mulai menyingsing di ufuk timur, membiaskan cahaya keemasan di atas tanah kosong yang kini bersih dari bangunan angkuh Rendra. Maya menghirup udara pagi yang segar dengan ketenangan yang murni. Ia baru saja menerima laporan dari timnya di Paris bahwa Rendra telah diamankan oleh otoritas setempat. Drama di kota cahaya sudah mencapai puncaknya, Pak Gun. Ucap Maya sambil melepas helm proyeknya, menampakkan wajahnya yang kini bersinar dengan wibawa yang sesungguhnya. Sekarang, siapkan konferensi pers besar-besaran sore ini. Saya ingin seluruh dunia bisnis tahu bahwa Mega Group tidak akan mentoleransi pengkhianat dan parasit dalam bentuk apapun. Dan Pak Gun, siapkan tiket kepulangan untuk Ibu Sarah dan Siska. Berikan mereka tiket kelas ekonomi paling belakang, di dekat toilet. Saya ingin mereka pulang dan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa istana pasir mereka sudah kembali menjadi tanah yang sunyi. Maya berjalan menuju mobilnya dengan langkah tegap, meninggalkan reruntuhan itu tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Baginya, pembersihan ini bukanlah sebuah dendam, melainkan sebuah tindakan pembersihan lahan untuk membangun sesuatu yang jauh lebih besar, lebih jujur, dan lebih bermartabat di atas tanah milik ayahnya. Penerbangan dari Paris menuju Jakarta biasanya terasa seperti perjalanan menuju surga bagi Ibu Sarah. Bayangan akan oleh-oleh barang mewah dan cerita kesombongan yang akan ia bagikan kepada teman-teman arisannya selalu menjadi bahan bakar semangatnya. Namun kali ini, 14 jam di udara terasa seperti siksaan abadi di neraka kelas ekonomi. Duduk di barisan paling belakang, tepat di samping bilik toilet yang aromanya sesekali merembes keluar, Ibu Sarah meratapi nasibnya. Ruang kakinya sempit, sandaran kursinya tidak bisa direbahkan maksimal, dan ia harus berhimpitan dengan penumpang lain yang tidak ia kenal, sebuah penghinaan luar biasa bagi wanita yang merasa darahnya lebih biru dari siapapun. Siska, yang duduk di sebelahnya, hanya bisa terdiam dengan mata bengkak. Mantel parit kremnya kini lusuh dan ternoda tumpahan kopi instan pesawat yang tak sengaja menyenggolnya saat turbulensi. Tidak ada sampahnya, tidak ada handuk hangat, tidak ada sapaan hormat dari pramugari. Yang ada hanya suara tangisan bayi di baris depan dan gumaman Ibu Sarah yang tak henti-henti menyalahkan Siska dan Rendra. Ini semua salahmu, Siska. Kalau saja kamu tidak menggoda Rendra untuk korupsi, kita tidak akan berakhir seperti ini. Bisik Ibu Sarah dengan nada beracun.
meskipun ia sendiri yang paling banyak menikmati hasil korupsi tersebut. Siska tidak menjawab. Ia menatap kosong ke layar kecil di depan kursinya yang menampilkan rute penerbangan. Ia tahu, begitu roda pesawat menyentuh aspal Soekarno-Hatta, kehidupan indahnya telah berakhir. Ia bukan lagi calon istri CEO, melainkan rekanan kriminal yang sedang diincar hukum. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, udara panas dan lembab Jakarta langsung menyergap mereka begitu keluar dari pintu pesawat. Tidak ada protokol VIP, tidak ada sopir pribadi dengan papan nama besar, dan tentu saja tidak ada mobil Alphard hitam yang menunggu di lobi kedatangan. Mereka harus mengantre panjang di imigrasi, berdiri di antara ratusan pekerja migran dan turis, menyeret koper-koper kotor mereka sendiri dengan tangan yang sudah lemas. Mana taksinya? Kenapa kita harus mengantre seperti gelandangan? Ibu Sarah mengeluh saat mereka tiba di area penjemputan. Uang tunai kita terbatas, Bu. Kita hanya bisa naik taksi reguler, sahut Siska ketus sambil melambaikan tangan ke arah barisan taksi biru tua. Perjalanan menuju kawasan elit tempat tinggal mereka ditempuh dalam keheningan yang mencekam. Sopir taksi sesekali melirik dari kaca spion. Heran melihat dua wanita yang mengenakan pakaian bermerek internasional, namun terlihat sangat kuyu dan depresi. Begitu taksi memasuki gerbang kompleks perumahan, jantung Ibu Sarah berdegup kencang. Ia ingin segera mandi, merebahkan diri di ranjang mahalnya, dan mengunci pintu dari dunia luar. 2 tikungan lagi, Pak. Perintah Siska, suaranya gemetar. Taksi berbelok di tikungan terakhir. Di ujung jalan itu, seharusnya berdiri Istana Putih dengan pilar-pilar besar dan gerbang besi hitam yang megah. Namun, pemandangan yang menyambut mereka justru membuat nafas Ibu Sarah tercekat. "Berhenti, Pak, berhenti!" jerit Ibu Sarah. Taksi berhenti mendadak di depan lahan nomor 27. Ibu Sarah dan Siska melompat keluar, mengabaikan sopir taksi yang berteriak meminta bayaran. Mereka berdiri mematung di pinggir jalan, menatap pemandangan yang tidak masuk akal. Rumah itu lenyap. Tidak ada lagi tembok putih. Tidak ada lagi atap biru yang megah. Tidak ada lagi balkon tempat Ibu Sarah biasa meminum teh sorenya. Di depan mereka hanya terbentang sebidang tanah coklat yang sudah diratakan dengan sangat rapi oleh alat berat. Pondasi rumah pun telah digali dan diangkat, menyisakan tanah gembur yang sunyi. Satu-satunya yang tersisa adalah pilar gerbang beton di sisi kiri yang masih berdiri tegak, memegang papan pengumuman kuning besar yang menyala di bawah matahari siang. Aset milik Mega Group dalam pengawasan hukum dan penyitaan total. "Rumahku! Di mana rumahku?" Ibu Sarah berlari ke tengah lahan kosong itu. Kakinya yang mengenakan sepatu hak tinggi stiletto terperosok ke dalam tanah coklat yang empuk. Ia berlutut, mengeruk tanah dengan tangan kosongnya yang masih mengenakan cincin berlian, satu-satunya harta yang tersisa. "Maya, kamu apakan rumahku?" Siska jatuh terduduk di aspal, menatap kosong ke arah lahan yang kini menjadi kuburan bagi ambisinya. Di kejauhan, ia mendengar suara riuh dari sebuah layar besar yang terpasang di area komersial kompleks perumahan tersebut. Di layar itu, wajah yang sangat mereka kenali sedang tampil dalam sebuah siaran langsung konferensi pers. Itu Maya. Maya tampak sangat berbeda. Ia mengenakan setelan bisnis berwarna biru dongker yang tajam, rambutnya tertata rapi, dan matanya memancarkan kekuatan yang mutlak. Ia berdiri di belakang podium yang dipenuhi mikrofon dari berbagai media nasional dan internasional. Hari ini, saya, Maya Hairunisa, selaku pemilik tunggal dan pemegang saham mayoritas Mega Group, mengumumkan pembersihan total dalam tubuh organisasi kami. Suara Maya terdengar tenang, namun bergema dengan otoritas yang tak terbantahkan. Kami telah menemukan bukti penggelapan dana sistematis sebesar 50 miliar rupiah yang dilakukan oleh mantan Direktur PT Arwana, Rendra Saputra. Saat ini, tersangka telah diamankan oleh otoritas di Paris atas laporan internasional yang kami ajukan. Maya berhenti sejenak, menatap langsung ke kamera, seolah ia sedang menatap Ibu Sarah dan Siska melalui layar. Kejahatan tidak hanya tentang mengambil uang, tapi tentang pengkhianatan kepercayaan. Rumah yang selama ini dibangun di atas tanah warisan ayah saya telah diratakan, karena bangunan itu adalah monumen dari kebohongan. Segala aset yang dibeli dari uang haram tersebut telah disita untuk dikembalikan kepada hak para karyawan dan pemegang saham yang dirugikan. Di tanah kosong itu, Ibu Sarah meraung histeris sambil memeluk debu. Ia melihat beberapa tetangga mulai keluar dari rumah masing-masing, menonton drama kehancurannya dengan tatapan mencemokoh. Siska menutup wajahnya dengan kedua tangan, menyadari bahwa di detik ini seluruh dunia tahu siapa mereka sebenarnya. Parasit yang baru saja dicabut dari inangnya. Maya mengakhiri pidatonya dengan sebuah kalimat yang akan menghantui mereka selamanya. Keadilan mungkin datang terlambat, tapi ia tidak pernah tersesat.
Bagi mereka yang merasa bisa menginjak-injak harga diri orang lain demi harta, ingatlah satu hal. Istana pasir yang Anda banggakan akan selalu kembali menjadi debu saat ombak kebenaran datang. Siaran berakhir. Maya turun dari podium dengan anggun, dikawal oleh Pak Gunawan dan puluhan petugas keamanan. Di lahan kosong nomor 27, Ibu Sarah terus meraung di bawah terik matahari, sementara debu Jakarta mulai menyelimuti wajahnya yang dulu selalu ia banggakan. Kini tak lebih dari sekadar tanah yang ia injak-injak sendiri. Dinding ruang sidang pengadilan negeri itu terasa begitu dingin, kaku, dan seolah tidak menyisakan ruang bagi sedikit pun kehangatan manusia. Kayu jati tua yang melapisi dinding-dindingnya tampak gelap dan berwibawa. Seolah-olah kayu itu telah menjadi saksi bisu selama puluhan tahun atas ribuan kebohongan yang terbongkar, dan sisa-sisa kesombongan para pesakitan yang pernah duduk di sana. Aroma kertas tua yang lembab beradu dengan bau tajam pembersih lantai kimiawi yang menusuk hidung, menciptakan atmosfer yang mencekam sekaligus menghina. Namun bagi Rendra, yang paling menyengat dan menghancurkan jiwanya bukanlah aroma ruangan itu, melainkan warna oranye menyala dari rompi tahanan bernomor punggung yang kini membungkus tubuhnya. Rompi itu terasa kasar dan panas di kulitnya, sebuah kontras yang sangat menghina bagi pria yang dulunya hanya mau menyentuh kain sutra murbei atau linen Italia pesanan khusus. Setiap kali ia bergerak, gesekan kain rompi itu seolah mengingatkannya pada setiap inci martabatnya yang telah luruh di lantai sel tahanan yang lembab. Rendra duduk di kursi pesakitan dengan tangan yang saling meremas kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi dengan pomade mahal beraroma kayu cendana, kini tampak lepek, berminyak, dan berantakan, karena ia tidak lagi memiliki akses ke sisir perak miliknya. Ia terus menunduk, berusaha menghindari kilatan lampu flash kamera dari puluhan jurnalis yang memenuhi barisan kursi pengunjung. Orang-orang yang dulunya memujanya sebagai pengusaha muda tahun ini dan kini siap mencabik reputasinya melalui berita-berita sensasional. Di barisan belakang, tepat di belakang pagar pembatas, Ibu Sarah duduk dengan tubuh yang tampak menyusut. Tanpa polesan riasan mahal, tanpa filler dan suntikan botoks yang rutin, wajahnya terlihat hancur dan keriput-keriput di wajahnya kini terlihat lebih dalam seperti retakan pada tanah kering. Ia terus menggumamkan doa-doa yang tidak terdengar seperti permohonan ampun, melainkan kutukan-kutukan lirih yang ia tujukan kepada bayangan Maya. Sesekali ia mencoba memperbaiki syal sutranya yang kini tampak kusam, sebuah upaya menyedihkan untuk mempertahankan sisa-sisa status sosial yang telah lenyap bersama debu rumah mereka. Tiba-tiba, pintu ganda ruang sidang terbuka dengan suara berat yang menggelegar. Seluruh pandangan di ruangan itu seolah terhisap ke satu arah. Maya melangkah masuk dengan wibawa yang begitu kuat, hingga seolah-olah ia menyedot oksigen dari ruangan yang sesak itu. Ia mengenakan setelan blazer berwarna arang yang dipotong dengan sangat tajam dan presisi, memberikan kesan otoritas yang mutlak. Hijab sutranya yang berwarna senada disematkan dengan sebuah bros kecil berbentuk sayap dari berlian murni. Bros peninggalan almarhum ayahnya yang selama ini ia simpan di dalam kotak rahasia. Tidak ada lagi daster kusam bermotif bunga yang pudar. Tidak ada lagi langkah ragu yang selalu menunduk menghitung ubin lantai. Ia berjalan dengan punggung tegak dan dagu yang terangkat dengan anggun. Setiap ketukan tumit sepatunya di atas lantai marmer menghasilkan irama yang tenang, namun mematikan. Seolah-olah itu adalah detak jantung keadilan yang sedang mendekat. Di sampingnya, Pak Gunawan melangkah dengan wajah datar yang profesional, membawa 2 buah koper dokumen hitam yang tebal. Amunisi hukum yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun dalam kesunyian, yang kini siap mengunci pintu penjara bagi Rendra untuk waktu yang sangat lama. Sidang perkara penggelapan aset, pemalsuan dokumen, dan pencucian uang dengan terdakwa Rendra Saputra dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Suara hakim ketua bergema dengan berat, diikuti ketukan palu yang terasa seperti dentuman godam di dada Rendra. Jaksa penuntut umum mulai membacakan dakwaannya dengan nada suara yang monoton. Namun setiap katanya meluncur seperti peluru tajam yang mengenai sasaran. Dakwaan itu adalah daftar panjang dari keserakahan yang memuakan. Transfer ilegal puluhan kali ke rekening pribadi Siska Amalia yang diklaim sebagai biaya operasional fiktif. Pemalsuan tanda tangan pada 3 sertifikat warisan utama milik Maya. Hingga penggunaan dana operasional perusahaan PT Arwana untuk membayar cicilan perhiasan emas dan gaya hidup mewah Ibu Sarah yang mencapai angka miliaran rupiah. Rendra mendengarkan dengan napas yang memburu. Keringat dingin mulai membasahi dahi dan punggungnya. Ia melirik ke arah barisan saksi.
di mana Siska duduk dengan wajah yang tertutup masker dan kacamata hitam besar. Namun kejutan terbesar yang menghancurkan harapannya belum dimulai. Saat Siska dipanggil ke depan untuk memberikan kesaksian, wanita itu tidak lagi menatap Rendra dengan binar cinta atau kepatuhan yang dulu sering ia tunjukkan di kantor. Siska, yang menyadari bahwa posisinya sebagai rekanan kriminal telah terendus, telah mengambil kesepakatan sebagai justice kolaborator demi menyelamatkan dirinya sendiri dari hukuman maksimal. Saya melakukan semua itu di bawah tekanan dan perintah langsung dari Tuan Rendra yang mulia, ucap Siska dengan nada suara yang bergetar, berpura-pura menjadi korban yang tidak berdaya. Dia yang menyusun setiap skema pemindahan dana itu secara rahasia. Dia selalu meyakinkan saya bahwa perusahaan itu adalah miliknya sepenuhnya, hasil jerih payahnya sendiri, dan bahwa Nyonya Maya hanyalah pajangan rumah yang bodoh dan tidak tahu apa-apa tentang angka. Saya hanya menjalankan perintah atasan karena takut dipecat. Rendra terperangah hingga matanya seolah ingin melompat keluar. Ia menoleh ke arah Siska dengan mata merah penuh amarah yang menyala. Siska, kamu pembohong. Kamu yang merengek meminta tas-tas bermerek itu. Kamu yang memaksa meminta apartemen mewah di Paris dengan alasan keamanan anak kita nanti. Bagaimana bisa kamu melemparkan semua dosa itu padaku sendirian? Diam terdakwa. Jaga sikap Anda di ruang sidang. Tegur hakim dengan keras, mengetukkan palunya 3 kali. Maya yang duduk di barisan paling depan hanya menatap pemandangan itu dengan senyuman tipis yang sangat dingin dan tak tersentuh. Ia melihat bagaimana 2 orang yang dulu bersatu dalam pengkhianatan untuk menginjak-injaknya, kini saling mencakar, saling menjatuhkan, dan saling menguliti aib masing-masing demi menyelamatkan diri. Baginya pemandangan ini jauh lebih memuaskan daripada sekedar melihat mereka jatuh miskin. Ia melihat kehancuran karakter mereka yang sesungguhnya. Ketika tiba gilirannya memberikan kesaksian, Maya berdiri dengan tenang. Ia berjalan menuju kursi saksi dengan keanggunan seorang ratu yang sedang meninjau wilayahnya. Ia tidak menunjukkan amarah yang meledak-ledak, tidak ada air mata yang sengaja dibuat-buat, dan tidak ada teriakan histeris. Suaranya jernih, berat, dan dipenuhi otoritas yang membuat seluruh ruangan terdiam seketika. Yang mulia, ujar Maya sambil menatap langsung ke mata Rendra. Tatapan yang membuat Rendra secara refleks memalingkan wajahnya. Selama 5 tahun pernikahan kami, saya telah memberikan pria ini segalanya yang mungkin bisa diberikan oleh seorang istri. Kesetiaan tanpa syarat, kasih sayang yang tulus, dan bahkan kontrol penuh atas harta yang sebenarnya adalah amanah suci dari almarhum ayah saya. Namun terdakwa tidak hanya mengkhianati pernikahan kami secara moral melalui perzinahan. Ia mencoba menghancurkan pondasi ekonomi keluarga saya, merampas hak-hak karyawan saya, dan memanipulasi hukum demi keserakahan yang tidak memiliki dasar. Maya kemudian mengambil 1 map dari tangan Pak Gunawan dan menyerahkannya melalui petugas pengadilan. Sebagai tambahan bukti atas niat jahat terdakwa, saya menyerahkan rekaman suara yang diambil secara legal di ruang kerja rumah kami sebulan lalu. Di sana, Yang Mulia akan mendengar terdakwa dan ibunya mendiskusikan rencana untuk membuang saya dan ibu saya, yang sedang sakit, ke sebuah panti jompo ilegal di pinggiran kota yang terpencil, segera setelah mereka kembali dari Paris. Rencana itu dibuat agar mereka bisa sepenuhnya menguasai sertifikat tanah warisan saya tanpa ada hambatan fisik lagi. Ruang sidang tiba-tiba riuh rendah dengan gumaman penuh kengerian dari pengunjung sidang. Ibu Sarah menjerit histeris dari bangkunya. Itu fitnah keji. Maya, kamu iblis berselubung malaikat. Kamu sengaja menjebak kami. Namun petugas keamanan segera memegang bahunya dan memaksanya untuk tetap tenang atau akan dikeluarkan dari ruangan. Rendra merasa dunianya benar-benar runtuh dan hancur berkeping-keping. Ia menatap Maya, mencoba mencari sisa-sisa wanita lembut, penurut, dan mudah dibodohi yang dulu selalu menyambutnya dengan senyum tulus dan segelas kopi di pintu rumah. Namun yang ia temukan kini hanyalah seorang penguasa dingin yang sedang menghakimi parasit yang telah terlalu lama menghisap darah dan kekayaannya. Ia menyadari, selama 5 tahun ini, ia bukanlah sang pemburu, melainkan mangsa yang sedang dibiarkan bermain di dalam jebakan yang sangat luas. Setelah persidangan yang berlangsung selama 6 jam itu berakhir, Maya berjalan keluar menuju lobi pengadilan yang luas. Puluhan wartawan segera mengerumuninya dengan pertanyaan-pertanyaan yang bertubi-tubi, namun Maya hanya berhenti sejenak dan memberikan 1 pernyataan singkat yang akan menjadi tajuk utama berita esok hari. Keadilan tidak membutuhkan teriakan atau air mata untuk didengar. Ia hanya membutuhkan bukti yang solid dan kesabaran yang panjang. Mulai hari ini, PT Arwana secara resmi saya nyatakan dibubarkan. Seluruh sisa asetnya setelah dipotong kewajiban hukum akan dilebur sepenuhnya ke dalam Aminah Foundation, sebuah yayasan yang didedikasikan untuk memberikan bantuan hukum dan pelatihan ekonomi bagi wanita-wanita yang kehilangan hak-haknya akibat kekerasan domestik dan manipulasi finansial. Maya masuk ke dalam mobil Rolls-Royce hitamnya, di mana Ibu Aminah sudah menunggu di dalam.
Wajah ibunya tampak jauh lebih segar, tenang, dan bahagia daripada saat mereka masih tinggal di paviliun belakang rumah Rendra. Mereka melaju meninggalkan gedung pengadilan yang kusam, meninggalkan Rendra yang sedang digiring kembali ke dalam mobil tahanan menuju selnya, dan meninggalkan Ibu Sarah yang kini berdiri di pinggir jalan dengan wajah kosong, menyadari bahwa ia tidak lagi memiliki rumah untuk pulang, tidak memiliki uang di dalam tasnya, maupun putra yang bisa ia banggakan. Di dalam mobil, Maya menggenggam erat tangan ibunya, merasakan kehangatan yang nyata. Semua sudah benar-benar bersih sekarang, Bu. Tidak ada lagi debu kesombongan mereka yang mengotori hidup kita. Kita kembali ke titik nol, namun dengan martabat yang utuh. Ibu Aminah tersenyum tulus, menatap putrinya dengan binar kebanggaan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kamu bukan lagi bunga hiasan yang mudah layu diterjang badai, Maya. Kamu telah membuktikan bahwa kamu adalah akar yang kuat, yang mampu menahan badai, dan kini siap menumbuhkan hutanmu sendiri yang jauh lebih luas dan bermanfaat. Malam itu, di dalam apartemen penthouse-nya yang tenang, Maya tidak lagi merancang rencana pembalasan. Ia mulai merancang masa depan yang lebih bermakna. Di atas tanah kosong nomor 27 yang kini sudah rata dengan bumi, ia tidak akan membangun sebuah rumah tinggal yang angkuh dan tertutup. Ia telah memerintahkan tim arsiteknya untuk membangun sebuah pusat pelatihan kerja dan rehabilitasi gratis bagi perempuan. Ia ingin mengubah tempat yang dulu menjadi saksi bisu penghinaannya selama 5 tahun, menjadi tempat di mana harapan-harapan baru dilahirkan bagi mereka yang tertindas. Istana pasir yang dibangun Rendra di atas pondasi kebohongan itu telah hancur total, dan di atas tanah warisan yang kini telah murni kembali, Maya sedang menanam benih-benih kebaikan yang akan tumbuh jauh lebih tinggi dan lebih abadi daripada pilar-pilar putih rumah Rendra dulu. Dinginnya dinding sel tahanan di lembaga pemasyarakatan itu memiliki jenis ketajaman yang berbeda. Ia tidak pernah bisa dibandingkan dengan dinginnya AC sentral yang dulu mengalun lembut di kantor CEO milik Rendra. Di sini, udara tidak lagi beraroma pengharum ruangan essential oil mahal atau wangi kertas dokumen baru, melainkan dipenuhi bau apek yang pekat, uap keringat dari puluhan tubuh yang berhimpitan, serta aroma keputusasaan yang seolah mengendap di setiap sudut jeruji besi yang mulai berkarat. Rendra duduk di atas dipan semen yang keras dan lembab, beralaskan kasur busa tipis yang baunya menyengat hidung setiap kali ia mencoba memejamkan mata. Ia menatap telapak tangannya sendiri yang kini tampak kusam dan kasar. Tidak ada lagi jadwal manikur bulanan, tidak ada lagi jam tangan mewah yang melingkar sebagai simbol otoritas. Yang tersisa hanyalah kulit yang pucat, kuku yang tidak terawat, dan jemari yang terus gemetar menahan amarah yang mulai berubah menjadi penyesalan. Setiap kali lonceng jam makan berbunyi, Rendra harus berdiri di barisan panjang, berdesakan dengan narapidana lainnya untuk mendapatkan jatah nasi cadong dalam wadah plastik kusam yang berminyak. Saat ia menyuap nasi yang keras dan sayur yang hambar itu, ingatannya seringkali melayang secara menyakitkan ke meja makan jati di rumahnya yang dulu. Ia teringat bagaimana ia pernah membanting sendok dan menghina masakan Maya hanya karena supnya dianggap kurang sedikit garam atau suhunya kurang tepat. Kini, di balik tembok beton ini, ia bersedia memberikan apapun, bahkan sisa harga dirinya, demi bisa mencicipi kembali rasa masakan rumah yang tulus dan hangat itu. Namun, bunyi pintu besi yang berdentum keras setiap malam, suara logam yang bertemu logam, selalu menjadi pengingat brutal bahwa dunia mewahnya telah mati, membusuk, dan terkubur di bawah puing perumahan lamanya. Kehancuran render di balik jeruji besi hanyalah separuh dari drama kejatuhan ini. Di luar sana, di sebuah gang sempit di pinggiran Jakarta yang bising dan berdebu, Ibu Sarah sedang menjalani nerakanya sendiri dalam diam. Ia kini menghuni sebuah kamar kontrakan sempit yang pengap dengan atap seng yang membuat suhu ruangan terasa seperti oven di siang hari. Di tempat itu, suara tetangga yang bertengkar hebat, tangisan bayi yang tak kunjung henti, dan deru motor knalpot bising menjadi musik harian yang menyiksa telinganya. Seluruh perhiasan emas murni dan berliannya telah disita oleh negara sebagai ganti rugi aset. Dan sisa perhiasan imitasi serta tas-tas palsu yang sempat ia sembunyikan pun satu persatu harus ia jual dengan harga murah, hanya untuk sekadar menyambung nyawa dan membeli nasi bungkus di warung pinggir jalan. Sore itu, dengan sisa keberanian yang ia miliki, Ibu Sarah mencoba menghubungi satu-satunya teman arisannya yang dulu paling akrab, seseorang yang dulu selalu memuji selera berpakaiannya. Tangannya yang gemetar menekan tombol ponsel murah dengan layar yang sudah retak 1000. "Halo Jeng Linda, ini aku Sarah. Kamu apa kabar?" Suaranya bergetar, penuh harap akan secercah simpati. "Sarah,
Sarah siapa ya? Oh, Sarah yang itu. Suara di seberang terdengar tajam dan dingin, seolah sedang berbicara dengan orang asing yang mengganggu. Aduh, maaf ya, aku sedang sangat sibuk mempersiapkan acara amal di Hotel Bintang 5. Tolong jangan hubungi aku lagi ke nomor ini. Reputasiku bisa ikut hancur jika orang-orang tahu aku masih berhubungan dengan keluarga koruptor dan narapidana. Tolong tahu diri sedikit ya. Sambungan diputus secara kasar, bahkan sebelum Ibu Sarah sempat memohon. Ibu Sarah menatap layar ponselnya yang kini gelap. Air mata panas mengalir melewati keriput di pipinya yang kini tampak kusam, kering dan tak terawat tanpa sentuhan skincare internasional. Ia teringat bagaimana dulu ia selalu menjadi pusat perhatian, tertawa paling keras sambil merendahkan Maya sebagai wanita kampung di depan teman-temannya. Kini ia baru menyadari pahitnya sebuah kenyataan, bahwa teman-teman sosialitanya hanyalah sekumpulan lalat yang mengerubungi madu kekayaan. Begitu madu itu habis dan berganti menjadi bau amis kemiskinan, lalat-lalat itu akan terbang mencari mangsa lain yang lebih manis, meninggalkan dirinya membusuk sendirian dalam kesepian yang mencekam. Sementara itu, Siska Amalia mencoba merakit kembali puing-puing hidupnya di kota kelahirannya. Namun, bayang-bayang pengkhianatannya pada Maya dan Rendra seolah menjadi bayangan yang terus mengejarnya kemanapun ia pergi. Meskipun ia berhasil menghirup udara bebas karena statusnya sebagai justice collaborator, nama baiknya sudah hancur total secara permanen di dunia profesional. Tidak ada satupun perusahaan, bahkan yang kecil sekalipun, yang bersedia mempekerjakan seorang sekretaris dengan catatan hukum terkait penggelapan dana dan skandal perselingkuhan yang sempat viral di media sosial. Ia kini bekerja sebagai kasir di sebuah toko kelontong kecil, mengenakan seragam plastik yang panas, dan harus menundukkan kepala setiap kali ada pelanggan yang menatapnya dengan rasa curiga atau mengenali wajahnya dari berita lama. Siska menyadari bahwa kebebasan fisik yang ia miliki hanyalah jenis penjara lain, penjara rasa malu dan isolasi sosial yang tidak akan pernah memiliki kunci pembuka. Berbeda dengan pemandangan suram dan penuh penyesalan itu, di lahan nomor 27 kawasan elit Jakarta, sebuah energi kehidupan baru sedang berdenyut kencang. Di atas tanah yang dulunya berdiri istana pasir keangkuhan Rendra, kini mulai terlihat kerangka bangunan yang sangat elegan, modern, dan fungsional. Tidak ada lagi pilar-pilar gaya Mediterania yang angkuh dan terkesan menindas. Sebagai gantinya, Maya memilih arsitektur minimalis yang jujur dengan banyak bukaan kaca besar agar cahaya matahari bisa masuk secara alami, serta taman-taman vertikal yang hijau dan asri. Maya berdiri di tengah area konstruksi yang sibuk, mengenakan sepatu bot kerja yang berdebu dan topi proyek putih yang kokoh. Ia tidak lagi menoleh ke masa lalu dengan rasa pedih atau amarah yang membara. Di tangannya, terdapat gulungan cetak biru dari Aminah Center, sebuah pusat pemberdayaan perempuan dan rehabilitasi ekonomi yang ia impikan sejak lama sebagai bentuk penebusan atas penderitaannya. Progresnya sangat luar biasa, Nona Maya, ujar Pak Gunawan yang berjalan di sampingnya dengan langkah mantap. Bagian sayap kanan yang akan digunakan sebagai ruang pelatihan menjahit, desain busana, dan laboratorium komputer sudah hampir selesai 90%. Dan lantai dasar yang akan berfungsi sebagai tempat penitipan anak gratis bagi para ibu pekerja sudah siap dipasang ubinnya minggu depan. Maya mengangguk pelan, matanya berbinar penuh visi saat menatap setiap sudut bangunan tersebut. Saya ingin tempat ini tidak terasa intimidatif, Pak Gun. Saya ingin siapapun yang masuk ke sini, terutama wanita-wanita yang sedang terluka, merasa seperti masuk ke dalam rumah yang hangat. Bukan rumah yang tertutup dan angkuh seperti bangunan yang dulu ada di sini, tapi sebuah rumah yang merangkul, mendengarkan, dan memberikan harapan nyata bagi mereka untuk bangkit kembali. Tiba-tiba, seorang wanita paruh baya dengan pakaian sangat sederhana mendekati Maya dengan ragu-ragu. Ia adalah salah satu warga dari pemukiman padat di belakang komplek. Seseorang yang dulu sering diusir kasar oleh Satpam Rendra jika kedapatan hanya sekadar berteduh di depan gerbang. Ibu Maya, terima kasih banyak ya. Anak gadis saya sudah bisa mendaftar untuk pelatihan keterampilan komputer di Yayasan Ibu bulan depan secara gratis. Saya benar-benar tidak menyangka orang kecil seperti kami diperbolehkan menginjakkan kaki di tanah mewah ini. Ucap wanita itu dengan suara bergetar dan mata yang berkaca-kaca karena haru. Maya menggenggam kedua tangan wanita itu dengan kehangatan yang tulus, sebuah gestur yang tidak akan pernah dilakukan oleh Ibu Sarah. Tanah ini bukan lagi milik pribadi saya secara eksklusif, Bu. Secara moral, ini milik kita semua. Almarhum ayah saya dulu selalu memberikan pesan yang sangat mendalam, bahwa kekayaan itu ibarat air di sungai. Ia harus terus dialirkan agar memberikan kehidupan bagi sekitarnya, bukan dibendung dalam satu wadah pribadi sampai akhirnya menjadi keruh dan berlumut. Di ufuk timur, fajar mulai menyingsing.
menyiramkan cahaya keemasan yang indah di atas kerangka besi Aminah Center yang kokoh. Maya merasakan sebuah jenis kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya selama 5 tahun pernikahan nerakanya. Ia telah membuktikan kepada dunia bahwa pembalasan dendam terbaik bukanlah dengan menjadi jahat atau picik seperti mereka yang menyakitinya. Pembalasan terbaik adalah dengan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri, naik ke tingkat moral yang lebih tinggi, dan mengubah luka batin yang dalam menjadi obat penyembuh bagi orang lain yang juga sedang menderita. Malam harinya, Maya mengunjungi Rendra di penjara untuk terakhir kalinya. Ia datang bukan untuk mengejek, bukan untuk memamerkan kemenangannya, apalagi untuk menuntut permohonan maaf. Ia datang hanya untuk memberikan sebuah penutupan akhir agar jiwanya benar-benar bebas. Mereka duduk berhadapan di ruang kunjungan yang sempit, terpisahkan oleh kaca tebal yang dingin. "Kamu terlihat jauh lebih kuat dan bersinar, Maya," ucap Rendra dengan suara serak yang nyaris hilang. Matanya yang tirus tidak lagi memiliki keberanian untuk menatap langsung ke dalam manik mata Maya yang kini penuh otoritas. "Aku memang selalu kuat, Rendra. Kamu saja yang terlalu sibuk menghina daster kusamku sehingga gagal melihat kekuatan di dalam jiwaku," jawab Maya dengan nada tenang yang mematikan. Aku datang untuk memberitahumu bahwa Aminah Center akan segera diresmikan di atas lahan tempat rumah kita dulu berdiri. Dan satu hal lagi, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang ibumu. Meskipun ia masih sangat membenciku, aku telah memastikan ia mendapatkan jaminan kesehatan seumur hidup dan tempat tinggal di panti ureda yang sangat layak. Ia tidak akan terlunta-lunta di jalanan. Rendra terdiam membeku. Air mata perlahan jatuh melewati pipinya yang cekung dan berjanggut tipis. "Kenapa, Maya? Kenapa kamu masih mau peduli padanya setelah semua kehinaan yang ia berikan kepadamu dan ibumu? Karena kalau aku membiarkannya menderita atau mati di pinggir jalan, maka aku tidak ada bedanya dengan kalian berdua. Aku tidak melakukan ini demi kalian." Maya berdiri perlahan, merapikan blazernya. "Aku melakukan ini demi menjaga kebersihan jiwaku sendiri, agar tidak ternoda oleh kebencian kalian. Selamat menjalani hari-harimu di sini, Rendra. Semoga dalam kesunyian sel ini, kamu akhirnya bisa menemukan kembali dirimu yang dulu sebelum dirusak oleh keserakahan." Maya berjalan keluar dari ruang kunjungan tanpa beban sedikit pun di pundaknya. Ia meninggalkan Rendra yang kini hanya bisa terduduk lemas, menangisi kebodohan dan kesombongannya yang telah menghancurkan segalanya di balik jeruji besi. Di luar gedung penjara yang kusam, Pak Gunawan sudah menunggu dengan setia di samping mobil. "Kemana tujuan kita sekarang, Nona Maya?" Maya menatap langit malam yang luas, bersih dan bertabur bintang. "Ke masa depan, Pak Gun. Kita punya banyak sekali kebaikan dan harapan yang harus segera dibangun." Istana pasir yang rapuh itu kini benar-benar telah hilang tertiup angin keadilan, dan di tempatnya, sebuah mercusuar harapan baru mulai bersinar terang, menerangi jalan bagi mereka yang selama ini terpinggirkan dan tertindas oleh kesombongan duniawi. Pagi itu, Cakrawala Jakarta dibasuh oleh semburat cahaya keemasan yang luar biasa jernih. Seolah alam semesta sendiri telah berkonspirasi untuk menyapu bersih sisa-sisa polusi kesombongan dan kabut pengkhianatan yang selama 5 tahun menyelimuti lahan nomor 27. Udara fajar terasa sejuk meresap hingga ke paru-paru, membawa aroma tanah basah setelah embun semalam dan wangi bunga melati putih yang mekar serempak ditanam berjajar dengan rapi di sepanjang pagar depan. Tidak ada lagi pilar-pilar Mediterania yang menjulang angkuh. Tidak ada lagi jeruji besi hitam yang mengintimidasi siapapun yang lewat dengan tatapan hanya untuk yang kaya. Kini, di tempat yang dulu merupakan saksi bisu penghinaan, berdiri sebuah bangunan yang tenang, elegan, dan merangkul. Gedung Aminah Center berdiri megah, namun tetap rendah hati, sebuah pencapaian arsitektur yang jujur. Fasad kacanya yang luas memantulkan langit biru yang tak berawan, sementara tanaman merambat yang mulai menghijau di dinding-dindingnya memberikan kesan kehidupan yang terus bertumbuh. Di gerbang masuk, sebuah papan dari kayu jati tua yang dipahat halus oleh pengrajin lokal bertuliskan, "Tempat di mana luka ditempa menjadi kekuatan dan air mata disuling menjadi harapan." Maya berdiri di balkon lantai 2, mencengkram pagar balkon dengan lembut. Dari ketinggian itu, ia menatap kerumunan orang yang mulai memenuhi halaman depan, sebuah pemandangan yang kontras dengan masa lalunya. Ia tidak lagi mengenakan perhiasan berlian yang mencolok mata atau pakaian bermerek internasional yang hanya bisa dibeli oleh segelintir orang. Pagi ini, ia hanya mengenakan gamis sutra berwarna biru laut yang jatuh dengan anggun, dipadukan dengan hijab berwarna putih bersih. Wajahnya tidak lagi menunjukkan ketegangan,
bibir yang terkatup rapat, atau kepedihan yang dulu selalu ia simpan di balik topeng kepatuhan. Matanya kini memancarkan kedamaian seorang wanita yang telah benar-benar selesai dengan masa lalunya dan siap memeluk takdir barunya. "Nona Maya, semuanya sudah siap di bawah." Suara Pak Gunawan terdengar lembut namun berwibawa di belakangnya. Para tamu undangan dari kementerian, warga sekitar yang kita undang khusus, dan rekan-rekan media sudah mengambil tempat. Ibu Aminah juga sudah berada di barisan paling depan, menunggu Nona. Maya berbalik perlahan dan memberikan senyuman yang paling tulus yang pernah ia miliki. "Terima kasih, Pak Gun." Terima kasih karena Bapak adalah satu-satunya orang yang tetap percaya pada wanita berdaster yang tidak berdaya itu, saat seluruh dunia, termasuk suami saya sendiri, meremehkannya. Pak Gunawan membungkuk hormat, matanya yang biasanya datar kini tampak berkaca-kaca oleh emosi yang tertahan. Nona adalah putri tuan besar yang paling sejati. Ketabahan Nona adalah cermin dari kejayaan beliau. Saya yakin beliau pasti sedang tersenyum bangga melihat mercusuar kebaikan yang Nona bangun ini. Maya turun ke halaman melalui tangga utama, langkahnya mantap dan penuh percaya diri. Ia langsung menghampiri ibunya, Ibu Aminah, yang duduk di kursi roda elektrik tercanggih, hadiah dari keberhasilan pertama yayasannya. Wajah ibunya tampak berseri-seri, gurat-gurat kelelahan akibat serangan stroke dan tekanan batin selama bertahun-tahun di paviliun belakang seolah memudar, digantikan oleh gurat kebanggaan yang murni. Maya berlutut di depan ibunya, menggenggam tangannya yang kini sudah bisa meremas balik dengan kekuatan yang luar biasa. "Ibu, lihatlah sekeliling kita. Hari ini tanah ini bukan lagi tempat di mana kita harus menundukkan kepala karena dihina. Hari ini, tanah ini menjadi saksi hidup kebangkitan kita yang paling hakiki," bisik Maya dengan suara bergetar. Ibu Aminah mengusap kepala putrinya dengan tangan yang gemetar namun penuh kasih. "Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik, Maya. Kamu telah membuktikan bahwa racun yang mereka berikan kepadamu bisa kamu ubah menjadi obat bagi banyak jiwa." Acara peresmian itu dimulai tanpa kemewahan yang berlebihan atau hura-hura yang sia-sia. Tidak ada dentuman musik hingar-bingar, tidak ada sampahnya kelas 1 yang harganya selangit, atau pesta pora yang menghamburkan uang perusahaan demi citra. Sebagai gantinya, Maya mengundang kelompok musik anak-anak jalanan yang ia bina secara diam-diam. Hidangan yang disajikan pun adalah masakan tradisional, nasi tumpeng, jajanan pasar dan sup hangat, jenis hidangan yang dulu sering ia masak sendirian di dapur rumah Hendra, sementara orang-orang di lantai atas menertawakannya. Saat tiba gilirannya untuk memberikan sambutan, suasana seketika menjadi hening total. Maya berdiri di belakang podium yang sederhana namun elegan, menatap satu persatu wajah yang hadir, mulai dari pejabat tinggi, aktivis perempuan yang tangguh, hingga warga kampung pemukiman padat di belakang komplek yang dulu sering diusir kasar oleh Satpam Rendra hanya karena berdiri terlalu dekat dengan pagar. 5 tahun yang lalu, saya berdiri di atas tanah yang sama ini sebagai seorang asing, sebagai seorang pelayan di rumah saya sendiri. Suara Maya terdengar jernih, bergema melalui pengeras suara, membawa muatan emosi yang sangat terkendali, namun kuat. Saya melihat pilar-pilar kesombongan dibangun tinggi-tinggi di atas fondasi kebohongan. Saya merasakan kepahitan menjadi manusia yang tidak terlihat, dianggap tidak berharga, dan dituduh sebagai beban hanya karena saya memilih untuk diam, mengamati, dan bersabar. Maya berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, membiarkan keheningan itu meresap ke sanubari para pendengarnya. Banyak orang bertanya secara pribadi kepada saya, "Maya, kenapa kamu harus meratakan rumah itu dengan tanah? Kenapa tidak kamu tempati saja?" Jawabannya sederhana. Karena saya tidak ingin membangun masa depan saya, masa depan ibu saya, dan masa depan yayasan ini di atas pondasi yang telah tercemar oleh air mata dan penghinaan. Istana pasir yang dibangun mantan suami saya telah hancur tersapu ombak keadilan, dan hari ini kita meresmikan sebuah mercusuar. Aminah Center bukan milik saya pribadi. Ini adalah milik setiap wanita yang pernah merasa tidak berdaya di rumahnya sendiri, setiap ibu yang berjuang sendirian tanpa dukungan, dan setiap jiwa yang pernah dikhianati oleh mereka yang seharusnya menjadi pelindung. Tepuk tangan bergemuruh membelah langit siang Jakarta. Di detik itu, Maya tahu, ia tidak hanya memenangkan perang hukum dan finansial, ia telah memenangkan pertempuran moral yang jauh lebih besar dan abadi. Setelah pemotongan pita simbolis bersama ibunya, Maya membawa para tamu untuk meninjau fasilitas gedung. Ia menunjukkan ruang pelatihan menjahit yang dilengkapi mesin-mesin modern, laboratorium komputer untuk anak-anak tidak mampu agar mereka bisa menggenggam dunia, dan klinik kesehatan khusus lansia yang ramah.
Di setiap dinding ruangan, tidak ada foto dirinya yang narsis. Yang ada hanyalah foto-foto pemandangan alam yang menenangkan. Hasil karya fotografer jalanan yang karyanya ia beli untuk menghiasi gedung itu. Di tengah hiruk-pikuk kebahagiaan itu, pikiran Maya sejenak melayang pada mereka yang telah terhempas oleh ombak keadilan yang ia gerakan. Rendra, di balik tembok penjara yang dingin, dikabarkan telah menjadi narapidana yang paling pendiam dan penyendiri. Ia menghabiskan hari-harinya bekerja di bengkel las lapas, tangannya yang dulu hanya terbiasa memegang pena mahal, kini menghitam oleh oli dan jelaga. Ia sedang belajar tentang kejujuran dari pekerjaan kasar yang dulu sangat ia benci dan remehkan. Tidak ada lagi mimpi tentang Paris. Tidak ada lagi kilauan Rolex di pergelangan tangannya. Kabarnya, setiap malam ia hanya terduduk menatap jendela kecil berceruji. Mungkin meratapi bayangan das terkusam Maya yang kini telah bertransformasi menjadi jubah kehormatan di mata publik. Ibu Sarah, penghuni Tanti Ureda yang seluruh biayanya ditanggung oleh Maya secara anonim, dikabarkan mulai bisa menerima kenyataan pahitnya. Meskipun sesekali sifat ketusnya masih muncul saat mengeluh tentang kualitas teh atau suhu ruangan, ia mulai belajar apa artinya berteman tanpa memandang merek tas. Ia tidak lagi memiliki panggung untuk memamerkan kesombongan palsunya. Dalam kesunyian hari tuanya, ia dipaksa oleh keadaan untuk berdamai dengan bayangan masa lalunya yang penuh dosa. Dan Siska, wanita yang dulu merasa telah memenangkan lotre kehidupan dengan menjadi nyonya besar pengganti, kini benar-benar menghilang dari radar sosial. Informasi terakhir menyebutkan ia bekerja di sebuah pabrik tekstil di luar kota, hidup dalam ketenangan yang sunyi dan keterbatasan, menjauh sejauh mungkin dari ingar-bingar Jakarta yang pernah hampir menelannya dalam keserakahan. Keadilan memang telah menemukan jalannya masing-masing setegas hukum alam. Sore harinya setelah tamu terakhir pulang dan keriuhan mereda, Maya duduk di bangku Taman Amina Center bersama ibunya. Matahari perlahan terbenam di ufuk barat, memberikan semburat warna oranye, ungu dan merah yang luar biasa indah di langit, memantul di jendela kaca gedung baru mereka. Pak Gunawan memberikan laporan singkat tadi, katanya Mega Group sudah sepenuhnya stabil di bawah kepemimpinan Dewan Direksi yang baru, ujar Ibu Aminah sambil menikmati angin sore. Iya Bu, semuanya sudah berjalan sesuai jalurnya, sahut Maya sambil menyandarkan kepalanya di bahu ibunya. Posisi yang sama seperti saat mereka masih di pavilion dulu, namun kali ini tanpa rasa takut. Tapi bagi Maya, kesuksesan bukan lagi tentang berapa banyak lantai gedung yang kita miliki, atau seberapa tinggi nilai saham kita. Kesuksesan sejati adalah tentang berapa banyak orang yang bisa tidur nyenyak malam ini, karena mereka tahu ada tempat seperti ini yang bisa membantu mereka esok hari. Tiba-tiba, seorang anak kecil laki-laki, putra dari salah satu calon peserta pelatihan menjahit, berlari menghampiri Maya. Ia memberikan setangkai bunga liar berwarna kuning cerah yang ia petik dari sela-sela trotoar pinggir jalan. Terima kasih Tante Maya yang baik, karena sudah memberikan ibu saya pekerjaan dan tempat belajar di sini, ucap anak itu dengan mata yang berbinar jujur. Maya menerima bunga kecil itu dengan tangan gemetar dan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Bunga liar yang dipetik dengan tangan mungil itu terasa ribuan kali lebih berharga dan berkilau daripada kalung berlian atau perhiasan emas manapun yang pernah dipamerkan Rendra kepadanya. Ia mencium kening anak itu dengan lembut dan membiarkannya kembali bermain dengan riang di halaman luas. Ayahmu pasti sedang tersenyum lebar di sana, bangga melihat putri kecilnya telah menjadi pohon yang teduh, bisik Ibu Aminah pelan. Maya menatap langit yang kini mulai bertabur bintang satu persatu. Ia merasakan kehadiran ayahnya di sana, seolah-olah cahaya bintang-bintang itu adalah restu dari alam kubur. Ia telah membuktikan kebenaran pesan ayahnya, bahwa harta hanyalah titipan yang licin, namun martabat, kesabaran, dan kebaikan adalah fondasi yang abadi. Istana pasir yang dibangun di atas kebohongan itu telah benar-benar kembali menjadi tanah yang sunyi. Dan di atas tanah warisan yang kini telah diberkati oleh doa-doa orang banyak yang tulus, Maya tidak lagi membangun dinding-dinding tinggi yang memisahkan manusia, melainkan jembatan-jembatan cahaya yang menghubungkan hati dan harapan. Kisah tentang pelayan berdaster itu telah berakhir selamanya, digantikan oleh legenda seorang wanita tangguh yang meruntuhkan gunung kesombongan hanya dengan ketenangan jiwanya.
Maya Hairunisa kini telah menemukan istananya yang sesungguhnya. Bukan bangunan fisik yang megah, melainkan sebuah hidup yang berdaulat dan bermanfaat bagi sesama manusia. Fajar baru telah benar-benar menyingsing. Dan bagi Maya, ini hanyalah langkah pertama dari ribuan langkah kebaikan lainnya yang akan ia tempuh. Berjalan tegak bersama ibunya di bawah lindungan cahaya kebenaran yang tidak akan pernah padam lagi.